Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah dan ayah bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersilaturahim meskipun melalui virtual. Kedua, salawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Semoga kita semua senantiasa bisa melaksanakan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga nanti di akhirat kita layak untuk mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Berikutnya, anak-anakku yang soleh dan soleha dan ayah bunda, hari ini hari ke berapa ya kita puasa? Hari ke-30. Artinya hari terakhir di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah. Allah kasih kita kekuatan, Allah kasih kita kesempatan, hidayah, taufik untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan yang penuh berkah ini dengan sehat. Nah, dengan kekuatan yang Allah beri tentunya. Apa sih ya yang harus kita lakukan ya setelah bulan puasa ini? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang rangkaiannya itu di surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 di ujung ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kita menyempurnakan bilangannya. Maksudnya bilangan puasa. Dalam satu bulan Hijriah ada 29 atau 30 hari. Setelah kita menyempurnakan bilangan tersebut untuk beribadah puasa, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, kita hendaknya bertakbir mengagungkan nama Allah. Wa la'allakum tashkurun, supaya kita termasuk dari umat, dari hamba Allah yang bersyukur. Kenapa kita disuruh bertakbir tadi? Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Kita disuruh bertakbir sama Allah karena atas hidayah yang Allah beri ke kita, sehingga kita dalam 30 hari di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan puasa. Nanti nih setelah maghrib, setelah adzan berkumandang, kita semuanya bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita merasakan, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kita telah menang. Kita menang menjalankan perintah Allah. Kita menang melawan hawa nafsu. 30 hari kita menahan haus dan lapar. Tidak cuma itu, 30 hari kita dilatih sama Allah untuk senantiasa qiyamul lail, sholat malam. Tidak cuma itu, kita punya target masing-masing. Tilawahnya berapa juz ya? Tilawahnya hatam berapa kali ya? Kita dalam 30 hari ini punya target masing-masing yang tentunya hanya dengan kekuatan Allah lah kita bisa melaksanakan ini semua. Makanya kita disuruh bertakbir. Alhamdulillah, ini kemenangan yang kita tidak bisa menang kecuali dengan kekuatan yang Allah beri. Alhamdulillah, kita bertakbir. Setelah itu, besok di hari kemenangan, di hari Idul Fitri, kita ada satu syiar yang perlu, yang harus kita hidupkan. Apa itu? Ya, pasti adik-adik dan ayah bunda sudah tahu. Salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri hanya dilakukan 1 tahun sekali, dan itu disunahkan bahkan di zaman Rasulullah. Wanita-wanita yang sedang haid itu disuruh keluar rumah untuk ikut sholat. Maksudnya bukan ikut sholat ya kalau yang haid, ikut merayakan. Yang laki haid ikut ke lapang, dan sholatnya itu di lapang kalau sunahnya.
anak-anakku yang soleh-solehah dan ayah bunda yang Allah muliakan, ada beberapa sunnah yang Nabi ajarkan di hari Idul Fitri. Yang pertama kita bangun pagi, mandi pagi, mandi sebelum sholat Idul Fitri. Itu Rasul sunnahkan. Rasul dan para sahabatnya melakukan itu, mandi sebelum sholat Idul Fitri. Setelah mandi apa? Yang kedua adalah menggunakan pakaian yang paling bagus, yang paling baik. Ingat, yang paling bagus, yang paling baik, bukan yang baru. Jadi kalau adik-adik, kalau anak-anakku di rumah misalkan nih nggak dibelikan baju baru, nggak apa-apa. Nabi mengajarkan untuk menggunakan pakaian yang bagus. Bagus belum tentu baru, ya. Pakaian yang kita miliki itu banyak. Pilih yang terbaik, pilih yang paling bagus. Itu kita pakai besok. Pakai wangi-wangian. Kemudian setelah itu apa? Sarapan dulu. Makan dulu. Meskipun hanya ngemil atau makan ringan itu boleh. Ya, tidak harus makan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan demikian. Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tidak pergi ke masjid, tidak pergi ke tempat sholat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan beberapa kurma dulu. Dan kalau Rasul mencontohkan makan kurma, beliau ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh berapa ya? 31, terserah. Yang penting ganjil. Itu kalau makan kurma. Itu Rasul mencontohkan seperti itu. Jadi sebelum pergi ke tanah lapang atau ke tempat sholat atau ke masjid untuk sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan dulu. Setelah makan, kemudian kita pergi ke masjid. Apa yang harus kita lakukan setelah sholat? Ya, ingat, Rasul juga menganjurkan untuk melewati jalan yang berbeda. Antara pergi ke tempat sholat dan pulangnya kita melalui jalan yang berbeda. Antara pulang dan pergi. Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu aidin khalafat thariq. Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya Aid, di sini umum, boleh Idul Fitri, boleh Idul Adha, semuanya sama. Kalau mau ke masjid atau ke tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah menggunakan jalur yang berbeda antara pulang, antara berangkat. Pulang dan berangkat itu jalurnya berbeda. Dan itu perlu kita ikuti cara-cara Rasulullah seperti itu. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Setelah itu kita dianjurkan untuk berdoa. Berdoa ketemu sama teman, bertemu sama tetangga, sesama saudara. Kita berdoa. Apa doanya ya? Doanya taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Seperti itu. Ya, itu doa yang Rasul ajarkan para sahabat. Ketika ketemu sama para sahabatnya di hari raya Idul Fitri, saling berdoa. Mendoakan, ya Allah, semoga amalan kita diterima, semoga amalan kamu diterima. Ya puasanya, ya qiyamul lail, semuanya semoga Allah terima. Jadi puasa atau amalan yang 30 hari tidak sia-sia. Kita terus berdoa semoga amalan kita diterima, semoga amalan kita diterima. Dan tetap jaga agar hati kita tidak ria, agar hati kita tetap ikhlas menjaga amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama 30 hari itu dengan terus berdoa sama Allah. Para sahabat, para salafus soleh, bahkan ya 6 bulan setelah hari raya Idul Fitri, berarti setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, setelah 6 bulan itu mereka berdoa semoga amalannya diterima selama bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya mereka berdoa semoga ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Saking senang sekali tapi sedih. Senang sekaligus sedih. Senang karena hari raya, sedih karena meninggalkan bulan yang penuh dengan keberkahan itu. Ayah bunda dan anak-anakku yang soleh-solehah, demikian yang bisa
kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.